Nah, baby Bastian itu sudah ada. Dia berusia 6 bulan. Ternyata Bastian bukan anak kandungnya Karina. Tunggu. Selamat siang. Kami kesini untuk menjemput Mbak Dini. Sekilas info, berita viral hari ini tentang penangkapan seorang wanita muda yang diduga kuat sebagai istri tersangka dari pembunuhan seorang pembalap motor bernama David. Untuk kesuksesan rencana kita. Gue tuh gak nyangka Putri masih hidup. Lo bakal menderita karena Bastian di penjara. Dan kalau bener apa yang dia bilang, berarti yang ngejebak Bastian itu Putri. Gue harus rencanain sesuatu. Gue gak bisa biarin Bastian di penjara, gak boleh. Aduh, gimana nih ya Allah. Dini, Ibu. Din, tadi ibu lihat kayak ada perempuan kayak Putri. Emang itu Putri? Masa sih Bu? Ibu salah lihat kali Bu. Dini, kamu jujur deh sama ibu. Tadi itu Putri kan? Ibu nggak mungkin salah lihat. Din. Iya Bu. Tadi itu Putri. Bu, Dini tuh yakin kalau Putri itu yang jebak Bastian. Karena tadi Putri sendiri yang bilang sama Dini. Aduh Bu, ini harus gimana? Ya ampun. Astagfirullahaladzim Dini. Kok bisa kayak begini sih? Gak tahu Bu. Terus sekarang gimana? Din, ini pokoknya nggak boleh dibiarin. Nggak boleh dibiarin, kasihan Bastian, Din. Iya Bu, benar. Bu, Dini mau minta tolong sama Om Ronald. Siapa tahu Om Ronald mau bantuin Bastian? Iya, Ibu setuju, Din. Apa aku kasih tahu Dini ya soal apa yang aku temuin di kantornya Pak Hendra? Aduh, enggak deh, enggak. Kasihan Dini, dia nanti jadi tambah pikiran. Aku lebih baik diam. Ya, diam. Tapi Om, Dini yakin Bastian itu benar-benar dijebak. Dijebak? Dijebak ya? Oke begini, Om janji ya nanti Om akan cari bukti bahwa Bastian itu dijebak. Tapi Din, kamu sendiri harus sadar ya, bahwa ini bukan kasus yang ringan. Ini kasus yang berat, pembunuhan. Oke? Nah, yang kita tahu bahwa sementara petunjuk dan bukti yang ada itu justru tidak mendukung pendapat kamu. Justru sebaliknya, sementara ini semuanya itu memberatkan Bastian. Dan itu artinya sampai saat ini Bastian itu bersalah di mata hukum. Om, Dini ngomong kayak gini tuh ada alasannya. Putri sendiri yang bilang sama Dini kalau Bastian itu dijebak sama Putri. Putri? Sebentar. Maksud kamu apa? Memang Putri bicara seperti itu? Iya Om. Tapi tolong Om jangan bilang siapa-siapa soal Putri. Apalagi Tante Karina sama Rangga. Oke ya. Om janji Om tidak akan mengatakan apapun tentang Putri pada siapapun. Tapi Om minta tolong sama kamu. Coba,
Kamu ceritakan pada Om sekarang, kenapa sampai kamu tidak mau orang lain tahu mengenai soal ini? Mengenai soal Putri. Kenapa? Karena Denny curiga Rangga terlibat, Om. Rangga? Gue mau semuanya beres, jangan sampai ada yang tahu. Rangga, Dini? Kok lu kesini? Udah bilang-bilang. gue mau nanya sama lo. Apa benar lo yang ngejebak Bastian? Lu ngomong apa sih, Din? Kok gue ngejebak Bastian? Jawab jujur. Gue mau lo jujur sama gue. Gue aja nggak tahu maksud lo apaan ngejebak Bastian. Nah, gue nggak ngerti loh. Jangan pura-pura nggak ngerti deh. Halo? Halo, Bos? Itu pasti orang suruhan lo kan? Iya kan? Aduh, lo ngomong apa sih, Din? Jujur. Nih, kalau lo nggak percaya, nih lo denger sendiri. Halo, Bos? Jadi kasus yang sengketa tanah itu kita ajuin aja ya, Bos? Iya, Pak. Nanti kita ketemu di kantor saya aja. Makasih ya, Pak. Lo denger sendiri kan? Jadi lo sama sekali nggak terlibat nih? Din, lo harus percaya sama gue. Gue nggak bohong kok sama lo. Swear. Siska, semua barang-barang Pak Hendra waktu itu sudah kamu bereskan? Sudah, Pak. Ya udah, sekarang juga kamu antarkan semuanya itu ke rumah Ibu Karina ya. Baik, Pak. Ini Pak, masuk Pak. Taruh di sini aja ya Pak. Sini ya? Makasih ya Pak ya. Makasih. Apaan sih Aduh, ini rakyat jelata nggak punya manner ya. Yang punya rumah siapa? Main selonong-selonong aja. Apaan nih? Ini barang-barangnya Pak Ronald di kantor. Gue suruh mulangin sama Pak Ronald. Oh, kirain kesini mau pinjem duit. Idih, sorry ya, pekerja kantoran. Baru aja diangkat jadi sekretaris abal-abal udah belagu. Yaudah deh, nggak ada kepentingan lagi kan? Bisa kali kalau nggak ngusir. Gue juga udah gerah, nggak betah di sini. Di rumah kayaknya kalau gue terawang-terawang kayak ada aura negatif gitu deh. Apa? Sorry ya, nggak ada siaran ulang. Bye. Ya jelas aja berasa ada aura negatif. Makhluk goibnya kan dia. Apa jenggot? Apaan ya? Suara siapa tuh? Jangan-jangan
tempat persembunyian gue ketahuan lagi. Jangan-jangan itu polisi. Aduh, gue nggak mau ketangkap. Aduh, siapa ya? Lah, makin berisik lagi. Aduh. Siapa tuh? Jangan-jangan gue ketahuan. Pak, barangnya saya ambil ya. Oh iya, silakan ambil aja semua, Pak. Makasih ya, Pak. Iya, nggak apa-apa. Itu motor kok kayak ngikutin gue terus ya? Aneh banget. Ternyata cuma pemulung. Hampir aja gue shock. Jantung gue mau copot. Gimana ya? Oh. Ternyata dia cuma belajar di sini. Gue kirain mau ketemu sama Bastian. Alhamdulillah ya Allah. Karina tunggu sebentar ya. Ya, no, it's okay. Pak, tolong Bapak sampaikan kepada Norma dan Jimmy ya, suruh mereka untuk menyelidiki bukti-bukti yang otentik secara detail. Cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian mereka harus wajib mencari dan mendapatkan saksi mata yang mungkin ada pada saat kejadian itu terjadi di tempat lain. Ya, suruh mereka untuk melaporkannya langsung kepada saya. Baik, Pak. Karina, gimana? Oh my God, Ronald. Aduh, kayak thank you aja nggak cukup deh. Kamu tuh benar-benar totalitas gitu loh, ngebantu my baby Bastian sama keluarga aku. Aku bisa balas budi apa ya? Udah cukup ya. Terima kasihnya ditahan dulu ya. Karena kenyataannya pada saat sekarang juga saya belum bisa mendapatkan bukti yang bisa membebaskan Bastian. Ya, kamu yang sabar. Aduh. Karena kamu kenapa? Hah? Aduh, aku belakangan ini kayaknya stressful deh, makanya sakit kepala aku sering kambuh-kambuhan. Sabar. Yaudah, kalau begitu saya langsung antarkan kamu pulang aja ya. Mau? Nggak ngerepotin kan? Enggak udah. Ini nggak apa. Ya, oke. Pelan-pelan. Ayo. Pelan. Aduh. Masih pusing? Hah? Iya, banget. Sebentar. Kalau begitu kita ke rumah sakit aja ya? Udah nggak usah Ronald, nggak apa-apa. Aku minta tolong aja ya. Ada obat pusing aku tuh di kulkas sama air putih. Di sana. Ya udah, tunggu sebentar ya.
Karina nih. Mana ya obatnya mana? Aduh, maaf banget ya jadi ngerepotin kamu nih. Enggak apa-apa. Nih, coba. Sudah enak kan? Ya, kayaknya aku perlu bed rest aja. Kamu tahu kan? Akhir-akhir ini tuh aku benar-benar shock sama keadaanku. Suamiku, sekarang my baby Bastian, anakku. Kamu tahu Rona, aku tuh kayak ngerasa mimpi gitu loh dengan kondisi ini. Aku kayak nggak siap gitu loh. Masa iya sih aku bakal hidup sendirian? Kenapa? Ha? Kamu takut karena hidup sendiri sekarang, gitu? Udah, kamu gak usah takut. Coba lihat, kamu sadar nggak? Kamu ini masih cantik, sangat cantik malahan. Masih banyak tuh di luar sana orang yang mau sama kamu. Ayo. Aduh, tiba-tiba rumah ini gerah banget ya. Jangan gitu dong. Orang sakit digombalin. Kamu kan pasti tahu dan nggak akan lupa. Kalau kamu dulu ya tidak memilih Hendra, pasti kamu tuh sudah saya nikahi, tahu nggak? Wih, apaan sih? Loh, iya kan? Tuh kan, gombalin lagi. Enggak gombal kok. Aduh, udah. Daripada nanti aku melayang-melayang terbang keliling-keliling di atas rumah kan. Ronald, aku bener-bener minta tolong. Please, kamu segera temukan orang yang ngejebak my baby Bastian ya. Dan informasinya cepat kamu kasih tahu sama aku. Biar aku tuh tenang. Iya pasti. Ya, sudah nggak usah khawatir. Thank you. Ya. Kalau kayak gini tiba-tiba sakit kepalaku, celing, kan hilang. Kamu tuh. Bapak, udah sadar? Bapak ada di rumah sakit sekarang. Tenang. Papa masih sakit, jadi jangan banyak bergerak ya, Pak. Kami menemukan Bapak di jurang. Wajah Bapak rusak kemarin waktu kebentur batu jurang. Jadi terpaksa kami mengoperasi wajah Bapak. Oh ya, Bapak ingat nggak nama Bapak siapa? Suster nanti dicatat ya laporannya. Baik, Dok. Saya tinggal dulu ya, Pak. Saya mau bertanya, Pak. Coba Bapak ingat-ingat lagi apa yang udah terjadi. Entah itu yang udah terjadi apa sebelumnya. Waktu itu ada seorang perempuan yang datang ke sini sebelum Bastian datang ke sini. Perempuan? Iya. Jadi maksud Bapak ada orang lain sebelum Bastian datang? Iya. Soalnya waktu itu saya jaga malam di sini. Seperti itu ya, Pak? Iya. Aduh, ngerepotin aja. Ih, apaan sih? Cuman teh manis doang. Tadi aku malah yang lebih ngerepotin. Ya, sorry, sebentar. Ada telepon. Oke. Saya terima dulu ya. Oke. Ya, halo. Halo, Pak. Ini, Pak, saya mau mengabarkan ada informasi baru, Pak. Oke. Ada seseorang, Pak, yang melihat wanita masuk ke tempat kejadian, Pak. Tapi nggak lama
wanita itu keluar, sekitar 40 menit, Bastian baru datang, Pak. Perempuan? Terus kamu sudah tahu dia siapa? Saya juga belum tahu, Pak. Info ini saya dapat dari seorang satpam yang kebetulan dia jaga malam itu, Pak. Oke. Let me know the progress as soon as possible. Ya? Iya, Pak. Siapa perempuan itu? Saya jadi penasaran. Oh no, jadi ada saksi mata. Aduh, ini sih benar-benar dangerous. Gawat. Kalau sampai infonya nyampe ke polisi, nggak bisa dibiarin ini. Sorry ya. Iya, nggak apa-apa. Ini minum. Iya, terima kasih loh. Din, gue tuh tadi sempet panik banget loh. Gue pikir gue hampir ketahuan. Apa gue kasih tau Bastian aja ya soal Putri? Aduh, gue jadi bingung. Tapi kalau gue ceritain, gue takut Bastian bakalan makin khawatir. Mendingan gue gak usah kasih tau Bastian deh. Din, maafin gue ya, Din. Semenjak lo sama gue, hidup lo jadi susah terus. Kayak gini aja contohnya. Gue gak pernah kasih bahagia ke lo. Tak tahu lo bawain makanan. Bas, lo dengerin gue ya. Gue itu siap ngelewatin apapun sama lo. Susah, seneng. Dan lo jangan berpikir kalau gue tuh gak bahagia sama lo. Gue itu bahagia banget sama lo, Bas. Lihat aku, sayang, yang sudah berjuang menunggumu datang menjemput pulang. Ingat selalu, sayang, hatiku kau genggam. Aku takkan pergi menunggu kamu. I love you. I love you full. I love you full. Iya enggak? I love you full. I love you full. Full. Makasih, Din. Iya, sama-sama, Bas. Jika bukan kepadamu, aku tidak. Bas, lo lagi mikirin apa sih? Kok mendadak bete? Din, gue bener-bener takut, Din. Gue takut banget gak bisa bela diri gue. Terus gue akhirnya jadi penjara. Pada siapa rindu. Bas, jangan dipikirin ya. Semakin lo pikirin tuh semakin kejadian. Oh, lihat aku, sayang, yang sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang. Pak, tenang Pak. Bapak belum sembuh. Lebih baik Bapak istirahat dulu. Ayo Pak. Siapa? Siapa perempuan itu yang tega ngejebak baby Bastian? Siapa, Ronald? Siapa? Tenang dong, nah, tenang. Sampai sekarang saya itu belum tahu siapa dia. Tapi saya sama tim saya itu sedang menyelidikinya. Ya, udah kamu tenang. Gimana bisa tenang? Aku ini seorang ibu. Kamu tahu kan, kondisi ini tuh makin berat. Aku nggak tahu keberadaan suami aku dan sekarang kasus baby Bastian. Gimana? Sudah, tenang. Ya, sudah, ya. Saya janji sama kamu. Saya akan bongkar kasus ini. Saya janji sama kamu. Dan saya juga janji sama kamu, saya akan secepatnya mempertemukan kamu dengan Bastian kamu itu. Ya. Serius ya, Ronald? Iya. Aku rindu anakku, Ronald. Iya, saya tahu. Udah, kamu tenang aja ya.
Bas, gue kayaknya harus pulang sekarang deh. Iya, udah malam Din. Kalau gitu, lu pulang sekarang deh. Gue anterin ya. Gak usah Bas, gak usah diantar, gue bisa sendiri. Din, bahaya banget kalau malam-malam. Bas, lebih bahaya lo. Lo itu buronan polisi, nanti orang lihat lo gimana? Din, jangan membahayakan diri lo. Kalau gue mah aman, orang-orang pasti nggak ada, udah sepi, udah malam. Bas, gue bisa pulang sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, cantik. Cakep juga nih. Mau kemana, Neng? Bang, maaf bang, saya nggak ada uang. Bro, malam kayak gini nih enaknya cewek cakep kayak begini, bro. Oh iya. Bang, tolong bang jangan apa-apain saya bang. Saya cuma mau pulang aman doang kok bang. Oh, kok mau pulang sih cantik? Udah di sini aja sama kita. Kita janji nggak bakalan gigit kok. Ya nggak? Udah di sini aja, Neng. Nggak usah kemana. Bang, jangan pegang-pegang saya dong. Bang, jangan pegang-pegang saya. Jangan kurang ajar dong. Tolong! Tolong! Tolongin gue! Lepas dong. Lepasin istri gua. Lu siapa? Ganggu urusan gua. Urusan gua. Wah, aku beri juga lo. Gua. Cabut gak lu semua? Lihat Din, lu apa-apa kan? Bas, lo kok keluar? Bas, kalau ketahuan orang kan bahaya. Udah lo tenang aja. Sekarang gua anterin lo pulang ya. Enggak, Bas. Enggak, gue bisa sendiri. Din, ini udah malam, bahaya banget. Gue baru aja nolongin lo. Please, kasih gue kesempatan buat nganterin lo doang. Sampai rumah doang, please. Tapi habis itu lo langsung pulang ya? Gue janji gue langsung pulang. Pokoknya sampai rumah, gue langsung pulang. Please, gue lagi kangen sama lo. Menunggu kamu di sini. Maksudnya biasa aja. Tapi please, gue anterin lo ya. Ya udah, yuk. Jangan. Di sini. Tutup, Ding. Oke. Bas, Ya. ini kan sekarang gue udah sampai rumah. Udah sana mau balik lagi. Tapi gue masih pengen di sini, Din. Menjemputmu. Ini ibu masuk ya. Dini. Bentar, Bu. Din. Lu masuk aja ya. Ibu. Kamu belum tidur. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Bu. Dina lagi nggak enak badan. Ya udah sini, ibu temenin tidur ya. Yuk. Ibu, nggak usah, Dini sendiri aja. Bener, kamu nggak apa-apa sendiri? Iya, nggak apa-apa. Makasih ya, Bu. Ya udah, istirahat sayang ya. Iya, Bu. Ibu nggak ganggu kamu lagi. Iya, Bu. Pas. Tersentak jantung gue, Din. Kok sepatu naik ke tempat tidur? Oh iya, maaf. Namanya panik. Udah. Sekarang lo cabut deh. Daripada ntar ketahuan. Ya, mending saatnya gue pergi. Bisa bangku tangan. Jaga diri baik-baik ya. Iya, Pas. Hati-hati. Jangan lupa tetap makan. Jaga diri. Merasakan semua pernikahan ini sebaiknya janganlah terjadi. Mudah-mudahan semuanya baik-baik aja. Ibu sebenarnya yakin pasti kamu tahu di mana Bastian sekarang. Tapi kamu nggak boleh cerita ke siapapun. Karena kalau sampai orang tahu kamu ngerti di mana Bastian sekarang, kamu bisa kena kasus dan hukumannya berat, Din. Iya, Bu. Jenny paham. Tapi Dini tuh cemas banget, Bu, sama Bastian. Dan Dini tuh bingung gimana cara Dini ngebuktiin ke polisi kalau Bastian tuh nggak salah. Bastian tuh dijebak sama Putri. Dini tuh bingung, Bu. Dini harus apa sih? Astagfirullahaladzim, apaan itu?
gue kayak gini lo gak bisa, Putri. Dini, ini sebenarnya ada apa sih? Siapa yang ngirim itu ke kamu? Putri, Bu. Putri itu ngancam Dini, Bu. Putri bilang kalau Dini nggak mau ngeliat Bastian di penjara, Dini harus tinggalin Bastian. Bu, Dini nggak bisa tinggalin Bastian, Bu. Iya, Ibu tahu. Makanya kamu harus kuat. Kamu harus sabar. Bastian butuh kamu, Dini. Ya, tapi Dini juga nggak mau, Bu. Lihat dia di penjara. Dini nggak suka lihat dia jadi buronan kayak sekarang. Makanya kamu harus kuat, sayang. Ingat, Bastian itu butuh kamu, Dini. Ya. Makasih ya, Bu. Arya, kamu itu harusnya deketin Om Ronald. Dan pastikan kalau penyelidikan dia itu sampai berantakan. Jangan sampai kita malah yang dijebloskan ke penjara. Kamu tahu kan maksud Ibu? Ibu tenang aja. Aku akan beresin semuanya. Jangan sampai gagal. Om? Ya, Ga? Gimana perkembangan kasusnya Bastian, Om? Gini, saya baru saja nih, ya, dapat informasi dari anak buah di lapangan bahwa mereka sudah mendapatkan satu keterangan dari seorang satpam yang pada malam itu melihat ada seorang perempuan yang memasuki base campnya David. Informasi ini akan saya berikan ke polisi. Dan rencananya siang ini satpam itu akan langsung dibawa ke kantor polisi untuk memberikan keterangan di sana. Siap, gue harus segera mencegahnya. Kamu kenapa ngelamun? Nggak apa-apa, Om. Aku cuma terharu aja sama Om. Om begitu baik banget sama adik saya. Kalau gitu, saya permisi dulu, Om. Ya. Bu, Bapak berangkat ke kantor polisi dulu ya. Soalnya Bapak diminta untuk jadi saksi kasus pembunuhan yang Bapak lihat. Iya, Pak. Bapak hati-hati ya. Iya, Bu. Iya, Pak. Ini saya mau berangkat ke kantor polisi, Pak. Baik, Pak. Bu. Hati-hati ya, Pak. Yuk. Jim, satpam itu kemana ya? Lama banget nih nggak datang. Coba gue telepon dulu ya. Gimana? Nggak aktif lagi nomornya. Aduh. Gimana, Jim? Gimana? Mana saksi yang mau ke sini? Sabar ya, Pak. Saksinya pasti akan kami bawa, Pak. Tapi tadi teman saya hubungin, HP-nya nggak aktif, Pak. Sabar ya, Pak. Halo? Apa? Satpamnya meninggal? Kecelakaan? Baik. Pak, Bapak dengar sendiri kan? Saksinya meninggal karena kecelakaan, Pak. Halo Pak Ronald. Aduh, maaf Pak, ini ada kabar Pak. Ternyata satpamnya udah meninggal Pak, gara-gara kecelakaan. Apa? Satpam itu meninggal?
karena kecelakaan. Aduh, padahal dia itu satu-satunya saksi kunci yang bisa membebaskan Bastian dari segala tuduhan. Gimana ya? Ya sudah, kamu lanjutkan saja penyelidikan kamu di lapangan dan laporkan pada saya secepatnya. Ya? Baik, Pak. Mana ya Aryan ya? Kok belum ngasih kabar sih? Tante, udah deh Tante, tenang aja. Pasti anak Tante yang satu itu berhasil kok. Hopefully, Tante harap begitu. Bu. Aryan, gimana? Berhasil kan? Malah ketawa. Ibu ini serius gimana? Beres, Bu. Saksi satu-satunya udah mati, Bu. Oh my God. Gemes. This is my son. Berarti sekarang Tante udah aman dong. Semua harta Om Hendra bakal jadi milik Tante. Dan lo bakal dapetin ini. Itu artinya Dini bakal menderita melihat Bastian di penjara. Oh. Ternyata kalian yang telah menghilangkan saksi kunci saya. No. Begini Ronald, begini ya. Mungkin cara aku tuh salah. Tapi aku melakukan ini untuk kebaikan semua keluarga aku. Kamu tahu kan, my baby Bastian itu belum cukup dewasa untuk mengelola harta segini banyaknya. Saya itu tidak pernah peduli dengan kasus itu. Maksudnya? Karina, masa kamu gak sadar sih? Hah? Saya itu selalu saja care sama kamu. Selama ini. Perasaan saya, sayang saya, cinta saya, itu tidak pernah berubah untuk kamu. Jadi tolong, kamu jangan pernah berpikir selama ini saya benar-benar serius menangani kasus Bastian. Dan kamu tahu, saya melakukan ini semua karena saya sayang sama kamu. Ronald, aku benar-benar gak nyangka kamu lakukan ini semua buat aku.
Berarti sekarang kita tinggal menemukan Bastian. Menurut aku, Dini tahu keberadaan Bastian di mana. Kamu lakukan saja apa yang harus kamu lakukan, ya? Baik, Om. Beberapa jam yang lalu, seorang saksi kunci dalam kasus Bastian ditemukan tewas akibat ditabrak mobil. Hingga saat ini, tersangka masih menghilang. Seperti diketahui, Hendra Kurniawan masih dinyatakan menghilang dalam sebuah kecelakaan. Polisi pun masih mencari keduanya. Kamu anak penjara itu kan? Pembunuh kamu ya rupanya ya? Ngaku aja lo. Enggak, Pak. Bukan saya disuruh. Bener lo. Saya Mau kemana kamu? mau kemana lo? Wah, gila tuh orang. Kecil-kecil ada kecil banget. Mau kemana lo? Ayo. Pak, bukan saya. Bukan saya yang bunuh, Pak. Bener lo. Ada apa nih, ya? Ada apa nih? Bunuh ini. Bang, kita jangan. Jangan usah. Capek gua, Bang. Gak usah kerja, capek, udah. Sini, Nak. Duduk ya. Oke, ada apa? Dini mau nanya, apa benar saksi matanya Bastian meninggal? Om minta maaf ya, tapi ya memang benar. Jadi saksi kunci tadi itu meninggal pada saat mau menuju ke kantor polisi. Dan ini semua di luar dugaan kita semua. Tapi Dini kok jadi curiga ya Om? Apa ini ada faktor kesengajaan? Sejauh ini sih tidak ditemukan tuh ada unsur kesengajaan. Nak. Ini benar-benar murni kecelakaan. Ya, Om minta maaf. Ini semua di luar dugaan kita semua kok. Kamu jangan sedih ya. Percaya sama Om. Om akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu suami kamu, ya? Makasih banyak ya Om. Dini pamit ya Om. Sudah, kamu hati-hati ya. Iya. Ya. Dini pasti mau pergi ke tempat Bastian. Aduh, semua orang udah tahu nih penyamaran gua. Sebentar lagi yang ada pasti gua ketahuan. Ini tempat udah gak aman lagi. Di mana ya gua harus sembunyi? Gua gak mau ketangkep. Udah gak aman lagi. Tuh kan, apa gua bilang? Ini tempat udah gak aman lagi. Bastian, ini gue Bas. Dini. Dini. Ya tunggu. Karina. Ronald? Ayo duduk. Duduk. Ada yang serius ya? Begini, tadi Dini itu datang ke kantor. Dan dia merasa curiga dengan kematian saksi kunci itu. Hah? Dia merasa bahwa kematian dari satpam itu ada unsur kesengajaan.
Jadi mulai sekarang saya minta kalian ya bertindaknya harus lebih hati-hati. Kamu ngerti? Oke. Din, untung lu. Gue udah panik banget, Din. Tolongin gue dong, gue takut banget ketangkep, Din. Ada apa sih, Bas? Semalam gue ditangkap sama warga. Mereka ngenalin gue pembunuh. Gue takut banget gak lolos, Din, please. Untung gue lari ke sini. Justru gue kesini mau ngasih tau lo, Bas. Satu-satunya saksi kunci lo tadi meninggal ketabrak. Saran gue, lo harus buruan pergi dari tempat ini. Pergi yang jauh. Enggak, Din. Enggak mau, gue gak mau jauh-jauh dari lu, Din. Please tolongin gue, Din. Bas, dengerin gue. Ini semua tuh karena keadaan. Bas, saksi kunci aja bisa meninggal. Gue curiga ini semua tuh permainan. Permainan siapa sih maksud lu? Aduh. Gue nggak boleh ceritain tentang Putri. Jawab pertanyaan gue, Din. Permainan apa? Gue panik banget nih. Udah. Lo nggak usah pikirin soal itu. Yang penting nanti malam lo pergi yang jauh. Nanti malam gue bakal balik lagi ke sini. Gue bakal bawain lo baju, makanan dan juga uang. Dengerin ya apa kata gue. Yaudah lo hati-hati ya, jaga diri baik-baik. Iya, Bas. Gue takut banget, Din. Iya. Yaudah gue pergi ya. Lo jaga diri. Yaudah. Hati-hati ya, Din. Iya, Bas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah, siapa tuh ngetok lagi? Ini apa bukan ya? Jangan! Hei, Pak! Jangan, Pak! Jangan! Kamu! Ayo, Pak! Kita bawa dia, Pak! Pak! Sudah, ayo! Bastian! Dini yang ngasih tau gue tempat persembunyian lo. Ini nggak mungkin! Pak, lepasin saya, Pak! Bastian! 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 Gue gak nyangka, Din. Gue gak nyangka lo pengkhianat. Bastian, bukan gue yang ngasih tahu semuanya ke polisi, Bas. Bukan gue, itu fitnah. Bastian, bukan gue yang ngasih tahu ke polisi, Bastian. Gue tahu lo dijebak, Bas. Bastian.
Suatu keterlaluan yang enggak. Lo fitnah gue. Lo tega, Rangga, lo jahat. Din, udahlah, suami lo itu penjahat. Ngapain sih lo tangisin, ha? Bukan suami gue yang penjahat, lo yang penjahat, lo jahat, lo tega, lo jahat banget kan, lo jahat. Ini, udahlah. Gue pergi sekarang. Din, lo mau kemana, Din? Gue mau sentuh suami gue. Din, gak usah lah, biarin aja itu suami lo. Din! Din! Rasain lo, Bastian. Siapa nama lengkap Anda? Nama saya Bastian Kurniawan, Pak. Pekerjaan? Montir. Bastian! Sana! Bastian! Ngapain lo kesini? Lo udah puas kan? Lo liat gue sekarang. Gue bakal di penjara, Din. Itu semua mau lo ternyata kan? Gue kecewa sama lo. Bas, gue berani sumpah gue gak ada bilang apapun ke Rangga, Bas. Udahlah, Din. Udah percuma semuanya. Sekarang gue dari sini. Lo mau nangis kayak gimana juga gue gak bakal kemana-mana. Gue bakal tetap di penjara seperti apa yang lo mau. Bas, gue gak mau lihat lo di penjara, Bas. Gue gak mau lihat lo di penjara. Pak, tolong, Pak. Lepasin suami saya gak salah, Pak. Pak Dini, kami sedang melakukan pemeriksaan. Tolong jangan ganggu. Silakan keluar. Tolong mau dia pergi, Pak. Bas, tolong pergi. Percaya sama gue, Bas. Percaya sama gue, Bas. Gue gak ada bilang salah. Ayo, silakan. Pak, lepasin saya. Saya mau ngomong sama suami saya. Iya, ayo. Ibu! 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 Kenapa? Kamu kenapa kok nangis begini? Kamu kenapa? Bastianmu! Bastian kenapa? Bastian! Iya, Bastian kenapa, Dini? Kamu ngomong yang bener. Bastian ketangkap polisi. Bastian ditangkap polisi? Iya, Bu. Bastian ditangkap polisi dan Bastian ngira kalau dia ini yang ngasih tau polisi di mana tempat persembunyian dia, Bu. Padahal enggak, Bu. Yaudah, kamu salah. Gimana kalau Bastian masuk penjara, Bu? Sabar. Lama bener malah senyum-senyum. Ibu tuh nunggu kabarnya. Bu, aku habis ngejalanin misi yang sangat penting. Ibu tahu, Bastian ditangkap sama polisi. Kok bisa baby Bastian tuh ditangkap polisi? Aku bawa polisi ke tempat persembunyiannya. Bastian itu taunya si Dini ngadu sama aku. Bastian marah banget tuh sama Dini. Dan aku yakin kali ini mereka bakalan bubar. Bubar? Itu yang ibu inginkan. Good job, Arya. Assalamualaikum. Hendra, Karina. Itu Ibu Suri. Kamu suruh dulu, jangan sampai ketahuan Ibu Suri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Suri. Aduh, Ibu. Karina kangen banget. Ibu, kok nggak bilang-bilang? Kan bisa kita jemput. Hendra mana? Bu, duduk dulu. Duduk dulu ya.
Waktu itu Arya coba hubungin handphone Ibu Suri tapi nggak bisa. Dan Karina memutuskan menyampaikan secara langsung aja sama Ibu Suri. Karina, kamu bicara yang sebenarnya, Ibu jadi pusing, bingung nih dengernya nih. Ada apa? Bu, Papa Cimon, Mas Hendra anak Ibu kecelakaan. Dan sampai sekarang Karina nggak tahu keberadaannya di mana. Tapi pihak kepolisian juga menghentikan pencarian. Dan dinyatakan kalau Mas Hendra itu meninggal. Karina, kau masih bohong kan? Hendra pasti di kamar dan... Bu, dengerin dulu. Bastian. Ya, Ibu tenang ya. Dan baby Bastian juga. Sekarang ditangkap sama polisi. Enggak, Bastian di bengkel pasti. Bastian di bengkel. Terlibat kasus pembunuhan. Bastian pasti di bengkel kan? Ibu tenang. Antar Ibu ke sana, antar Ibu. Ibu Suri, Ibu Suri, Ibu nggak apa-apa? Bawa Ibu Suri beristirahat dulu kamar. Cepet. Hati-hati bawa. Hati-hati Bu. Nih, kamu minum dulu. Dini, Ibu tahu kamu terpukul. Tapi Bastian pasti lebih terpukul daripada kamu. Kamu kasih dia waktu. Nanti kamu coba lagi ya. Enggak, coba jadi nggak benar. Hendra, Bastian. Nek, Nenek istirahat dulu ya, Nek. Nenek kan baru pulang. Nenek nggak usah mikirin macem-macem. Nenek pasti capek. Istirahat ya. Enggak, ini semua bohong kan. Hendra nggak meninggal, Bastian nggak bunuh orang. Nek, aku sama Ibu akan berusaha semaksimal mungkin untuk bantuin Bastian. Dini mana Dini? Nenek mau ketemu Dini. Nenek harus bicara sama Dini. Iya Nenek, ntar aja Nenek istirahat dulu ya. Ini aku bagian. Nenek gak usah mikir aneh-aneh lagi ya. Ribet deh ini urusan. Kenapa sih tua bangka ini tiba-tiba pulang? Nenek istirahat dulu ya. Aku ambilin minum buat Nenek. Nenek. Nenek nelpon, Bu. Angkat. Halo, Din, kamu di rumah? Iya, Nek. Kamu ke rumah Nenek ya, Nenek juga udah pulang. Nenek tunggu ya. Iya, Nek, iya. Gimana, Din? Nenek, Bu. Nenek baru pulang umroh dan nyuruh Dini ke rumahnya. Dini ke rumah Nenek ya, Bu. Ya udah, salam ya. Iya, Bu. Kamu hati-hati. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam.
Pak. Hei. Kasus lo apa? Saya nggak ada kasus apa-apa, Bang. Saya cuma difitnah. Saya difitnah bunuh orang, padahal saya nggak ngelakuin apa-apa. Alah, semua orang juga bisa bilang begitu. Lo tau nggak? Kasus gue di sini. Gue kasih istri gue. Makanya gue masuk penjara di sini. Baik-baik lo sama senior lo. Dan ratapi nasib lo. Kini ku tanya kemana janji itu kau buat. Pernah sakit. Dini yang ngasih tau gue tempat persembunyian lo. Gak mungkin. Ayo. Bastian, Mas, gue sana. Mas, gue berani sumpah gue gak ada bilang apapun ke Rangga, Mas. Udah lah, Din. Udah percuma semuanya. Sekarang gue ada di sini. Mas, gue gak mau lihat lu di penjara, Mas. Gue gak mau lihat lu di penjara. Pak, tolong Pak, lepasin suami saya, Pak. Suami saya gak salah, Pak. Mas, saya salah, Pak. Gila, saya sama gue, Mas. Percaya sama gue, Mas. Gue gak ada bilang salah. Ayo, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dini? Gue mau ketemu nenek. Tunggu Din. Gue mau ngomong sama lo. Gue gak mau ngomong sama lo, Rangga. Lo itu jahat. Lo itu licik. Lo tega fitnah Bastian sampai dia ditangkap polisi. Din, lo dengerin gue dulu. Gue ngelakuin itu semua karena demi Bastian. Kalau enggak, polisi bakal nembak dia. Lo mau? Enggak. Lo itu pembohong. Gue yakin lo yang ngejebak Bastian. Lo tuh jahat. Dini! Hah! Nenek. Dini. Nek, gimana keadaan nenek, Nek? Dini kangen sama nenek. Nenek juga. Din, tolong ceritain semuanya sama nenek. Walaupun nenek udah dengar dari mereka, tapi nenek pengen dengar semuanya dari kamu, Din. Nek. Dia penyebab Nek. Rangga yang jebak Bastian sampai Bastian ketangkap polisi. Rangga yang bocorkan di mana persembunyiannya Bastian, Nek. Padahal Bastian itu nggak membunuh David. David tuh memang sudah meninggal, Nek, pas Bastian datang ke tempat itu. Dan lebih parahnya lagi, Rangga fitnah Dini, Nek. Rangga bilang ke Bastian kalau Dini yang bilang di mana tempat persembunyiannya Bastian ke polisi. Padahal enggak, Nek. Bastian tuh marah banget sama Dini. Ayo, Din, ceritakan semuanya sama nenek Sina. Yang lebih janggalnya lagi, Nek. Satu-satunya saksi mata yang bisa membebaskan Bastian meninggal ketabrak mobil. Dini yakin, Nek, Rangga dan Putri yang ngejebak Bastian. Maksud kamu tuh apa? Mencelakai Bastian? Hah? Apa? Jawab! Ibu Suri, ini ada apa sih kok ribut-ribut? Karina, ternyata yang menjebak Bastian tuh Rangga, anak kamu. Dia juga yang bawa polisi ke tempat persembunyiannya Bastian. Lalu dia menuduh Dini. Rangga, kamu keluar dari rumah sini. Nenek nggak mau lagi lihat muka kamu. Keluar, keluar. Bentar, tunggu.
Bu, Ibu Suri itu baru nyampe. Ibu Suri berapa lama nggak ada di rumah ini? Ibu nggak bisa main nuduh Arya sembarangan. Bu, Arya itu anak Karin. Dan di rumah ini, Papa Jenggot itu udah mengakui Arya sebagai anaknya sendiri. Ibu nggak bisa main usir segitu aja dong. Karina, Ibu juga nggak tahu kenapa Rangga begitu jahat sama Bastian. Maksudnya apa Ibu nggak tahu. Bu, please deh. Ibu itu ya, jangan gampang tertipu deh. Orang lain di sini itu cuma Arya itu anak Karin dan nggak mungkin dia tuh sampai tega gitu loh berbuat nyakitin adiknya begitu aja. Ibu nggak bisa. Ini jangan-jangan dia lagi pengen ngejebak Baby Bastian. Terus nyari cowok tajir. Astagfirullahaladzim Tante. Dini nggak mungkin fitnah suami Dini sendiri Tante. Nggak mungkin. Actingnya kelebihan. Udah Din. Karina, Dini nggak mungkin melakukan itu. Sekarang lebih baik kamu bawa anak kamu keluar dari rumah sini. Pergi kalian berdua. Aduh. Keluar. Astagfirullahaladzim. Din, Nenek sejak awal udah curiga sama Rangga. Dia selalu iri sama Bastian. Udah Nenek tidur aja, nggak usah dipikirin lagi ya. Nenek istirahat. Nenek mau Dini pijetin? Biar Nenek istirahat tidur. Aduh. Hei, lo masuk sini karena membunuh kan? Hei, ngaku aja lo! Jawab! Ditanya jawab dong. Kau bunuh kan? Sorry bang, tadi pas abang nanya saya lagi bengong bang. Ditanyain malah melotot, kurang ajar lo. Ya. Gue nggak akan nyerah, Bas. Gue nggak akan nyerah. Dini? Nenek. Mau kemana? Mau nengok Bastian, Nek. Yuk, Nenek juga mau ke sana. Yuk. Oh, ayo, Nek. Silakan. Nenek. Bastian. Nenek percayakan sama Bastian.
Bastian emang anak nakal. Tapi nggak mungkin juga Bastian bunuh. Iya, Bas. Nenek percaya sama kamu. Ya seperti selama ini, Nenek percaya dan nggak pernah berubah. Makasih ya, Nek. Emang Nenek doang yang selalu percaya sama aku. Ingatkah semua kata yang kau ucap? Bas, ini lo kenapa? Untuk Kau selalu deket-deket gua. Lu tuh pengkhianat. Mending lu jauh-jauh dari ibu gua. Janji itu kau buat. Bas, lo kok gak percaya sih sama gue, Bas? Bukan gue yang bilang itu semua ke Rangga, Bas, bukan. Alah, lu mau ngomong apa juga kejadiannya udah kayak gini. Lu tuh pengkhianat, tau gak? Tapi tak pernah sedalam ini aku ingin. Bastian, kamu nggak boleh bicara begitu sama Nini. Ya, tapi emang kayak gitu, Nek. Dia yang jeblosin saya ke penjara. Kau bagi untuk hati yang lain. Bastian, waktu berkunjungnya sudah habis. Sakit, tapi tak pernah sesakit Mari. ini. Kamu yang sabar ya, Bas. Nenek janji akan menyelesaikan semua masalah ini, ya. Mari, silakan. Aku ingin semua cintamu hanya untukku. Memang ku tak rela kau bagi untuk hati yang lain. Aku tak rela kau bagi untuk hati yang lain. Bas, maafin gue, Bas. Din, jangan nangis terus. Ini jadi sedih dia liatnya. Nek, Dini takut, Nek. Dini takut Bastian gak bisa maafin Dini. Dan Bastian bakal nganggap Dini pengkhianat dan benci Dini selamanya, Nek. Dini takut. Din, kamu harus percaya sama Nenek. Kebenaran cepat atau lambat pasti terungkap. Dan Tuhan tidak akan membiarkan kejahatan itu menang. Kamu juga harus percaya sama Bastian. Nenek yakin dia juga akan bisa merasakannya, ya. Makasih ya, Nek. Nek, Dini pamit duluan, Nenek. Diantar sama Nenek? Gak usah, Nek. Dini sendiri aja. Makasih ya, Nek. Hati-hati. Iya, Nek. Bastian. Iya, Pak. Ini ada titipan dari istri kamu. Oh iya, makasih ya, Pak. Hei, sini ini makanan. Bang, ini makanan saya, Bang. Aku hajar juga lo sini. Ampun, Bang, tapi itu makanan dari istri saya, Bang. Aduh. Selimut buat gue. Bang, ini selimut saya juga, Bang. Selimut ini nggak matching buat lo. Bang, jangan. Hei, mau gue ajar lagi lo? Iya, enggak, Bang. Ya udah, saya ikhlas, Bang. Maafin saya. Jangan dianjar lagi, sakit, Bang. Kayaknya enak nih makanan nih. Makan enak kita. Makan enak. Keren gue lo gak berani dateng.
Kenapa gue harus takut? Lo udah lihat Bastian? Gimana dia di penjara? Masih hidup? Atau udah mati? Jadi, Bastian terluka itu? Iya, itu karena gue. Karena orang suruhan gue itu satu sel sama Bastian. Dan gue seneng banget. Lo kenapa sih, Put? Bisa jadi sejahat dan segila ini? Lo mau tahu gue kenapa, ha? Ini semua karena hidup gue. Hidup gue hancur. Hidup gue yang udah bikin gue marah dengan orang-orang kayak lo. Nyokap gue sama Bastian yang udah bikin gue marah. Ngerti lo? Lo sadar gak sih? Lo pikir lo sehebat apa? Apa sih yang bisa lo bikin untuk balas dendam sama orang-orang yang udah nyakitin lo? Apa? Lo masih nanya? Iya. Din, gue pernah bikin lo hampir mati sama Bastian kebakar. Dan sekarang gue bikin semua orang percaya, termasuk polisi, kalau Bastian itu yang bunuh David. Padahal bukan. Itu semua rencana gue. David udah mati waktu Bastian datang ke sana. Dan gue kirim pesan pakai HP David. Dan sekarang lo lihat kan, Bastian menderita di penjara. Gue seneng banget. Hebat juga rencana lo, Put. Hebat banget. Tapi sorry, rencana itu gak ada apa-apanya. Karena dari tadi gue udah ngerekam semua pembicaraan lo di HP ini. Apa-apaan sih, Put? Putri, balikin HP gue. Balikin HP gue. Au! Au! Putri, balikin HP gue. Lo ambil buktinya. Lo ambil HP itu kalau bisa. Ambil. Ambil. Kalau bisa lo ambil bukti itu. Paling gak lo mati. Lo bawa tuh bukti. Ronald? Ibu? Waduh, Ibu. Ibu apa kabar? Baik. Katanya pulang dari umroh ya? Udah pulang nih? Alhamdulillah. Kita duduk, kita duduk. Aduh, sehat-sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Dan Ibu juga mau terima kasih sama kamu. Kamu mau bantuin kantornya Hendra. Ya, Bu, sama-sama Bu. Saya juga senang kok Bu. Bisa ketemu Ibu itu rasanya seperti ketemu Ibu sendiri, Bu. Makasih Ronald, makasih. Iya Bu. Mungkin kamu juga sudah tahu kalau Bastian ditangkap polisi kan? Iya Bu, sudah tahu. Justru itu Ibu kesini mau minta tolong. Karena Ibu tahu kamu tuh hebatnya sama Hendra. Dan Ibu juga percaya cucu Ibu tuh nggak mungkin melakukan pembunuhan itu. Ibu mohon kamu carikan jalan keluarnya dan kamu temukan bukti-buktinya. Biar Bastian cepat keluar dari penjara. Ronald, Ibu percaya loh sama kamu sepenuhnya. Iya Ibu. Ibu gak usah khawatir. Pokoknya saya akan lakukan yang terbaik untuk membantu Bastian. Terima kasih. Ya. Kalau saja Karina tahu saya membantu kasus ini, dia pasti akan kecewa sekali. Tapi kan saya nggak bisa menolak permintaan dari Bu Mirna. Aduh.
Lo cuma punya satu pilihan, Dini. Lo tinggalin Bastian, atau Bastian menderita di penjara. Gimana? Ya, gue akan lepasin Bastian. Tapi lo bebasin Bastian dari penjara. Gue bakal bebasin Bastian untuk gue milikin seutuhnya. Tapi inget, Dini, jangan sampai lo bocorin ke Bastian semua ini. Kalau sampai lo bocorin, lo bakal tahu akibatnya. Ngerti lo? Sekarang lo pergi dari sini. Gue nggak mau lihat muka lo. Pergi! Cepat! Kamu mau ngapain? Mau masuk ke kamar Bastian? Apa? Kalau satu saat kamu terbukti bersalah, Nenek pastikan kamu tidak akan pernah merasakan kenyamanan yang pernah kamu dapat di rumah ini. Jangan kamu besar kepala mentang-mentang Hendra sudah menganggap kamu anak. Kamu tahu, kalau Hendra tahu, dia bisa lebih murka karena perbuatan ini adalah ulah kamu. Nenek tua itu udah terang-terangan menentang gue. Dia bisa jadi penghalang utama gue buat ngancurin keluarga ini. Makasih, Pak. Lu puas-puas sih, Din. Lu gak puas liat gue di penjara, ha? Sampai lu harus bolak-balik ke sini? Mencoba untuk Lo cuma punya satu pilihan, Dini. Lo tinggalin Bastian, atau Bastian menderita di penjara. belum juga kembali. Ada Lu mau ngapain sih kesini? satu keyakinan. Gue gak mungkin ngomongin perpisahan itu di saat begini. Bastian pasti bakalan makin kecewa sama gue. Edin, kalau lu kesini cuma buat diem aja, mending lu pergi dari sini. Gak usah lu kesini lagi. Gue udah menderita dia di penjara. Lihat aku sayang yang sudah berjuang menunggu. Bas, gue cuma pengen lo tahu kalau gue sayang sama lo dan gue percaya sama lo, Bas. Dan gue harap di lubuk hati lo juga percaya sama gue. Tetap di sini. Ya itu pembunuh. Buktinya kemarin sebelum ketangkap itu dia nekat kabur-kaburan. Kalau nggak salah, seharusnya emang nggak usah pakai kabur segala. Ngomong apaan sih? Mulut pada nggak bisa dijaga, ngomongin gue ya? Ih, udah ada buktinya aja. Masih belagu. Ngaku aja sih. Idi, maksa-maksa orang buat ngaku. Ember banget sih pada berdua ini. Dengerin ya, gue pasti bakal buktiin kalau menantu gue itu bukan pembunuh. Awas aja ntar. Alasan.
Ah, lu sosokan jadi orang baik. Dasar keluarga napi lo. Wajar sih kalau menantunya itu di penjara. Iya kan? Lu ngajakin gue berantem ya? Nggak kasihan sih sama anaknya. Mending udah deh, suruh cerai aja. Daripada kayak gitu. Diam lo. Ngomong sembarangan, nyuruh cerai. Kayak hidup lu bener aja nggak ada masalah. Gue sumpahin lu berdua ya, bakalan dapat masalah lebih berat daripada anak gue. Ayo masuk, gak usah dengerin tuh mulut nyinyir. Yuk. Yang sewot, mainnya sewot. Iya, kalau kasih tahu kagak ngerti. Udah yuk, ayo yuk. Hei! Bastian, apa-apaan kamu? Pukul tembok-tembok segala. Keluar kamu. Ada yang ingin bertemu dengan kamu. Siapa, Pak? Lihat saja nanti.